Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang materi bab 4, yaitu sistem komputer. Pada mata pelajaran informatika fase E kelas 10. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana peranti elektronik bekerja, seperti mesin cuci, mesin pemotong rumput, dan lain-lain. Komputer sebenarnya sama halnya dengan peranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Komputer juga memiliki arsitektur, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Data berupa teks, suara, sentuhan, dan lain-lain dari peranti masukan atau peranti input akan diproses oleh CPU atau unit pemrosesan utama untuk menghasilkan suatu output berupa kumpulan informasi atau yang biasa kita sebut sebagai output. Sistem komputer sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu brainware atau sebagai pengguna, seperti kita manusia yang menggunakan. Kemudian software atau perangkat lunak, di mana software ini tidak dapat disentuh atau dipegang. Software terletak di dalam hardware atau terinstal di dalam hardware sehingga saling berkolaborasi dan dapat digunakan brainware atau si pengguna tadi. Sedangkan hardware itu adalah perangkat keras, di mana hardware itu dapat diraba dan disentuh. Contohnya seperti keyboard, mouse, RAM, printer, hard disk, scanner, dan lain-lain. Jadi, sistem komputer secara sederhana terdiri dari brainware, software, dan hardware. Jika tidak ada salah satu di antara ketiga ini, maka sistem komputer tidak akan bisa berjalan. Nah, ini ada gambar brainware atau pengguna, kemudian terlihat ada sebuah monitor yang merupakan pada bagian hardware dan juga software yang harus terinstal di dalam hardware sehingga saling berkolaborasi dan terbentuk sebuah sistem komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet yang sering kita gunakan sehari-hari. Jadi, seperti smartphone yang sudah kalian gunakan itu sudah termasuk ke dalam mikrokomputer atau komputer mikro. Nah, di sini ada gambar raspi yang digunakan untuk menjalankan program perkantoran, game atau permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Kemudian, komputer personal atau PC atau personal komputer. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa kemana-mana ya, seperti laptop. Selanjutnya ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di skala industri. Mini komputer ini kapasitasnya lebih besar dibandingkan PC ataupun laptop. Jenis komputer selanjutnya ada mini komputer. Komputer mini ini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah karena memori atau kapasitas penyimpanannya lebih besar. Kemudian ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Nah, berikutnya ada superkomputer. Superkomputer ini adalah komputer yang paling besar, memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second.
Nah, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah berbasis GUI atau GUI atau Graphical User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon, menu, dialog dengan button dan text box, radio button atau untuk satu pilihan, atau checkbox atau untuk banyak pilihan. Nah, di sini ada gambar yang A adalah antarmuka berbasis grafis pada Android yang menggunakan antarmuka berbasis GUI. Kemudian gambar yang B di situ adalah menu yang sering ada di komputer atau PC ya, di dalamnya itu ada menu-menunya seperti ini. Kemudian gambar yang C itu adalah dialog dan D itu adalah checkbox atau radio button. Nah, ini merupakan contoh tampilan antarmuka desktop yang berbasis GUI yang kita gunakan atau sering kalian lihat pada monitor atau PC yang kalian gunakan sehari-hari. Interaksi manusia dan komputer selanjutnya adalah antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. Nah, sistem operasi berbasis CLI ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Nah, berikut adalah gambar contoh antarmuka berbasis perintah atau CLI. Di mana kita mengetikkan sebuah instruksi pada command prompt. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Contohnya, ketika kita mengirimkan sebuah voice note melalui WhatsApp misalnya, atau mengirimkan sebuah audio atau musik lewat aplikasi yang menyediakan interaksi melalui suara atau audio. Interaksi manusia dan komputer selanjutnya adalah melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Nah, contohnya adalah kamera seperti ini. Bisa juga lewat kamera HP atau kamera manual seperti ini yang akan merekam sebuah gambar dan menyimpan gambar dalam format foto. Berikutnya adalah melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti keyboard, contohnya, kemudian joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penggajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Nah, contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat sebuah laporan di dalamnya, kemudian perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software tersebut saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Nah, di dalam sebuah sistem komputer atau perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Contohnya seperti manusia yang terdiri dari tangan, kaki, organ tubuh dalam yang menjalankan perannya masing-masing dan saling berkolaborasi sehingga membentuk satu sistem yang dapat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kolaborasi sistem komputer ini seperti
seorang manusia yang di dalam tubuhnya itu beroperasi dan menjalankan perannya masing-masing. Kolaborasi sistem komputer menghasilkan kolaborasi sistem yang bermanfaat bagi pengguna atau brainware. Sistem operasi atau OS. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Nah, contoh dari sistem operasi yaitu MS Windows, Linux, Mac OS, Android, kemudian iOS. Nah, jadi Android yang kalian pakai itu termasuk dalam sistem operasi. Kemudian sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Jadi sistem operasi atau OS ini sangat vital dalam sebuah komputer maupun smartphone. Fungsi sistem operasi atau OS sendiri yang pertama adalah menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu antarmuka atau tampilan GUI pada desktop atau Android. Yang kedua adalah mengendalikan input dan output. Artinya, sistem operasi ini mengendalikan input atau masukan yang diberikan kepada sistem dan mengendalikan output atau keluaran yang telah diolah oleh CPU. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal, artinya menjaga perantara program aplikasi untuk berinteraksi dengan keyboard atau perangkat input yang lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Hal ini dimaksudkan agar perangkat lunak yang ada di dalam komputer bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, mengelola file atau copy, save, sort, delete, dan lain-lain. Artinya, sistem operasi menyediakan cara yang konsisten untuk menyimpan dan mengambil data, sehingga sistem operasi untuk menstabilkan ataupun menyediakan cara yang konsisten agar penyimpanan data ataupun pengambilan data dapat dilakukan dengan baik. Menangani interupsi dan error. Jika tidak ada sistem komputer, maka hal-hal yang ada di perangkat tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau akan mengalami error. Menangani komunikasi dengan jaringan. Selanjutnya, bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori, atau mengelola memori. Sistem operasi melacak penggunaan memori dan memutuskan beberapa banyak yang harus diberikan untuk setiap program. Sistem operasi juga memutuskan apa yang terjadi jika tidak ada cukup memori. Kemudian, bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Jadi, ketika kita membuat sebuah akun, sistem operasi atau OS akan bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna tersebut dan kata sandi serta penerapannya, sehingga data yang ada dapat aman dan tidak bocor. Dan yang terakhir adalah mengelola prosesor, yang artinya mengelola CPU ataupun bagiannya yang biasa disebut dengan scheduler atau penjadwalan. Jadi, sistem operasi ini mempunyai sistem yang disebut dengan scheduler yang fungsinya adalah mengelola CPU dan mengelola prosesor tersebut. Multitasking. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalnya, ketika kita sambil merajut, kita bisa menonton televisi, kemudian sesekali kita menengok HP. Nah, multitasking ini tidak hanya bisa dilakukan oleh manusia saja. Sebuah komputer pun dapat melakukan multitasking. Contohnya, saat kita sedang menjalankan sebuah aplikasi pengolah kata, kemudian kita menjalankan lagi
sebuah aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Kemudian kita membuka lagi sebuah aplikasi presentasi, dan kita membuka lagi aplikasi Paint untuk menggambar, atau kita membuka sebuah browser untuk mencari sebuah informasi. Jadi, dalam satu waktu, komputer tersebut dapat melakukan beberapa pekerjaan seperti yang terlihat pada gambar di sini. Nah, di situ manusia bisa bekerja, menulis, mengetik dalam satu waktu. Komputer pun juga demikian. Contohnya ketika kalian menggunakan Android, kalian membuka WhatsApp, kalian membuka email, Instagram. Nah, itu disebut dengan multitasking. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma atau round robin atau disingkat dengan RR. Round robin ini adalah sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Nah, prinsip dari algoritma penjadwalan round robin dijelaskan sebagai berikut. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwalan proses atau proses scheduler dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma round robin ditentukan suatu slot waktu atau time slice yang akan dialokasi ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas. Penjadwalan RR sederhana dan mudah diterapkan. Penjadwalan round robin dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data di jaringan komputer. Nama algoritma ini berasal dari prinsip round robin, di mana setiap orang mengambil bagian yang sama dari sesuatu secara bergantian. Jadi artinya di sini multitasking dapat berjalan apabila sistem operasi melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin. Ada dua pendekatan algoritma untuk menyelesaikan round robin scheduler. Yang pertama, selama periode satu slot waktu atau kuantum, jika ada job selesai, hapus dari antrean, kemudian ambil berikutnya. Yang kedua, di akhir satu kuantum, antrean kembali, lalu ambil giliran berikutnya. Sedangkan algoritma yang kedua, yang pertama adalah selama periode satu kuantum, itu jika ada job selesai, hapus dari antrean, kemudian tunggu sampai akhir kuantum. Yang kedua, di akhir satu kuantum, nah itu ada antrean kembali, kemudian ambil giliran berikutnya. Nah, di sini ada sebuah simulasi penjadwalan proses, di mana dimulai dari waktunya 0, kemudian P0 itu datang, lalu diproses, kemudian P1 datang, itu masuk ke antrian, kemudian P1-nya diproses, P0-nya diantrikan kembali, kemudian lanjut ke P2, datang, masuk antrian, P3 juga datang, masuk ke antrian, dan seterusnya hingga P4 selesai. Cara komputer bekerja. Komputer bekerja dengan melakukan 3 tahap, yaitu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kemudian memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan yang lainnya. Nah, di sini adalah sebuah penggambaran dari cara komputer bekerja. Komputer menerima masukan dari peranti input seperti keyboard, mouse, kemudian diproses melalui port. Komponen pemroses terdiri dari chip, ROM, RAM, dan lain-lain. Kemudian setelah diolah atau diproses informasi, lalu penyajian informasi tersebut atau hasil olahannya kepada si pengguna bisa melalui perangkat keluaran atau output yang berupa monitor, printer, dan lain-lain. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program.
Semua komputer, mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih, harus mempunyai CPU. Jadi, CPU itu merupakan otak dari komputer. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama atau main memory, mengacu ke data dan instruksi yang disimpan di dalamnya. Berikut adalah gambar dari Central Processing Unit atau CPU. Nah, berikut adalah gambar Central Processing Unit atau CPU, di mana proses input atau pengiriman data dikirim melalui memori, kemudian data dan program diolah atau diproses sehingga menghasilkan sebuah keluaran atau output. CPU menjalankan instruksi program. Dengan cara, CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak atau pulse dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Sebuah instruksi siklus mesin tunggal dapat terdiri atas sejumlah besar sub-instruksi yang masing-masing harus mengambil setidaknya satu siklus clock. Setiap jenis CPU dirancang untuk memahami sekumpulan instruksi tertentu yang disebut instruction set. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di sini yang menunjukkan siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja. Nah, gambar yang pertama yaitu siklus mesin pada komputer sebelum bekerja. Kemudian sebelahnya lagi gambar yang kedua itu proses siklus mesin yang setelah bekerja. Setelah diproses melalui proses instruksi, maka CPU dapat mengoutputkan atau menampilkan hasil proses melalui perangkat output. Perangkat output tersebut bisa ditampilkan melalui perangkat hardware atau perangkat keras seperti monitor yang ditampilkan di layar monitor atau printer dan lain-lain. Lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya, setiap lokasi memiliki nomor alamat, seperti loker atau kotak penyimpan di perpustakaan atau di sekolah. Seperti kotak penyimpan memiliki nomor yang tetap. Isi kotak penyimpan bisa berbeda-beda. Bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler tempat air minum. Nah, seperti yang terlihat pada gambar memory address seperti kotak surat. Seperti hal kotak penyimpanan, memori bisa berisi instruksi atau data. Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru. Demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru. Tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti kotak penyimpan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran byte. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.